hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, masih bernafas yang pasti. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan Bu Lydia Lalang akan berdoa untuk kelancaran ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Bu Lydia. Salam, selamat pagi Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang mulia ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan juga sudah mengizinkan kami boleh bangun. Dan saat ini Bapak, kami boleh berkumpul di ruangan Zoom ini Tuhan. Itu semua adalah berkat anugerah yang daripada Tuhan. Bapak kami di surga, sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami memohon kiranya Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Apabila ada hal buruk yang ingin mengganggu konsentrasi ibadah kami, biarlah Tuhan kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami memohon juga Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan pujian penyembahan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Biar semuanya boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga mengurapi bibir lidah hamba-Mu. Biar melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami juga yang belum bisa hadir. Kiranya Tuhan menghantar mereka, Engkau mengetuk pintu hati mereka agar mereka boleh disadarkan, boleh berkumpul juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapak. Biarlah kami hanya beralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik bagi kami. Dan buat setiap kami menyadari bahwa Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam tubuh jiwa roh yang diberkati setelah sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak oleh pertolongan kasih sayang-Mu Tuhan. Buat hati kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Dan pujian yang sudah dinaikkan. Tuhan bertakhta di atasnya. Hati kami buat hati seorang murid Tuhan. Yang rindu mendengar apa yang mau disampaikan oleh gurunya. Lebih lagi, kami mau mendengarkan pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Buat kami tenang, pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, tetapi pikiran kami fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan. Mampukan kami Tuhan, bukan saja mendengar, memahami, mengerti, tetapi juga melakukan dalam hidup ini. Akan apa yang Engkau mau sampaikan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Engkau hanya mau pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang menyampaikannya lewat kehidupan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap mendengarkan dan mampukan kami melakukan firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya. Kisah para Rasul. Itu orang mau baca di sana. Peranan Roh Kudus atas kehidupan saudara dan saya, orang percaya. Tentunya banyak. Ya. Tapi kita mau baca di dalam Kisah para Rasul pasal yang keempat. Itu orang langsung saja ke ayatnya yang ke-8 sampai ke-13. Nama kita akan bahas semuanya ini. Saya mau bacakan. Ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian
dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa, ya. Ketika saya mau kasih tahu lagi judulnya yang mungkin kita juga sudah tahu karena sudah mengikutinya setiap harinya, ya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ada banyak kita yang mungkin mengaku bahwa kita juga sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya kita belum. Ya. Dari mana kita tahu? Kita sendiri bisa mengerti dan bisa tahu kalau di dalam kehidupan kita ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pastinya kita punya waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Nah, adakah waktu itu untuk saudara dan saya? Firman Tuhan pastinya ya, tidak akan kedengaran suara bunyi handphone ya? Ya, ada panggilan kayaknya. Bunyi. Ya, tidak mengetahui mungkin. Ada di Pak Helfrik ya bunyinya ya? Iya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 hal yang saya catat, ya. Petrus dan Yohanes begitu berani. Nah, Roh Kudus itu memberikan kepada setiap kita satu keberanian. Keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. Maka saya sangat menentang ada banyak orang yang mengatakan penuh dengan Roh Kudus tetapi tidak berani untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, yang kita dapat di sini, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat tua-tua, terus di sini ketika sidang itu melihat keberanian Petrus. Dia begitu berani memberitakan firman di tengah-tengah sidang mahkamah, ya. Kita saja kalau sekiranya hanya untuk datang kepada seorang lurah saja, ketika disediakan kopi atau teh oleh keluarga daripada lurah, oleh karena kita bertamu untuk mau berdoa di situ aja kita sudah nggak berani, rasanya nggak enak, ya. Nah, peranan Roh Kudus salah satunya adalah keberanian yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes, ya, di tengah-tengah sidang mahkamah. Sekali lagi, ketika kita datang aja kepada lurah, ya, kita untuk mau berdoa, kopi dengan barangkali snack yang disiapkan aja, aduh, sudahlah, nggak usah berdoalah, kita minum. Tetapi saya mulai diberikan oleh Tuhan untuk keberanian untuk dengan adanya kita berdoa di tengah-tengah mereka, kita sudah menyatakan Kristus, sekalipun mungkin kita belum bisa berbicara. Ya. Saya diundang di tempat anggota dewan pada waktu Idul Fitri. Saya minta izin kepada keluarganya untuk mau berdoa, untuk makan minum yang disiapkan oleh mereka. Ya. Nah, satu keberanian dikatakan, keberanian. Luar biasa keberanian yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan
Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Ya. Nah, bayangkan di tengah-tengah orang yang marah, di tengah-tengah orang yang tidak senang akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan, mereka masih terus memberitakan firman Tuhan. Kebenaran, keberanian yang dianugerahkan atas Rasul Petrus dan Yohanes. Yang berikutnya, mereka begitu berani memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah para imam besar, orang-orang yang tidak sejalan, tidak sekepercayaan dengan mereka. Mereka berani. Hari-hari ini, hari-hari yang terakhir ini banyak saya lihat orang komentar kepada Saifuddin Ibrahim. Waduh, terlalu begini kok, terlalu vokal. Tapi dengar baik. Lewat kevokalan daripada hamba-hamba Tuhan, keberanian memberitakan Injil, ada banyak orang-orang yang bertobat. Ada banyak orang-orang kedar di sana sedang beralih, berpindah dan berpikir karena ada suara yang disampaikan dengan berani. Ya. Nah, salah satu peranan Roh Kudus adalah memberikan keberanian bagi setiap kita orang percaya. Ya. Saya sudah 2 kali dipanggil camat, saya sudah 1 kali dipanggil polisi untuk hal yang oleh karena pelayanan kita. Harus ditutup, tetapi saya diberikan keberanian untuk tetap maju di dalam. Itu terjadi atas kehidupan saya, bukan lagi bersaksi untuk orang lain. Dan akhirnya Tuhan buat, bukan saya senang, tetapi saya terus berdoa bagi mereka. Tuhan turut bekerja di dalam. Dipecat camatnya, dipecat polsek. Itu terjadi atas kehidupan pelayanan saya. Ya. Tuhan akan bela kalau memang Tuhan yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus penuh di dalam kehidupan kita. Dia akan melihat kehidupan kesungguhan kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan bela kita. Jangan andalkan diri kita. Bagian saudara dan saya adalah terus membangun keintiman di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang mencela, orang yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, terus berbicara, aduh nggak ada hikmat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan karena tidak berani memberitakan Injil, tidak berani untuk terus terang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka bersembunyi di balik yang namanya hikmat. Oh, nggak ada hikmat tuh dia itu. Nggak pakai berhikmat. Tetapi sesungguhnya dia ketakutan karena tidak ada kepenuhan kuasa Roh Kudus. Memang ada hal-hal yang perlu dipakai. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Itu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang berikutnya, apa setelah keberanian? Ya, keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka mengetahui bahwa orang-orang ini ada tidak terpelajar. Berarti peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah memberikan hikmat, kepintaran di dalam Tuhan tentunya. Bukan kepintaran dunia. Mereka berani berbicara dengan begitu bagus, menguraikan kata kalimat yang daripada Tuhan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bijaksana, menjadi pintar, ya. Karena diketahui mereka adalah para penjaring ikan atau nelayan yang tentunya tidak selevel dengan orang-orang imam besar, orang-orang Saduki yang mereka sangat tahu akan kebenaran kitab Taurat. Ya. Bahkan sampai sekarang ini mayoritas penduduk Israel itu masih 74,2% adalah beragama Yahudi. Mereka belum terima Yesus Kristus Tuhan. Tapi kedua orang ini, Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi oleh karena peranan Roh Kudus dipenuhi tadi dari ayat 8 di sana, penuh dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang luar biasa. Ya,
Sehingga menjadi keheranan buat imam-imam besar yang orang-orang terpelajar menurut mereka ketika melihat Petrus dan Yohanes. Keberanian, hikmat, bijaksana yang luar biasa ketika Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Haleluya. Maka hikmat itu bisa memahami, mengerti. Memberi. Karena saya pakai handphone ini dia untuk berzoom, sementara istri ini pasti telepon dalam perjalanan mereka. Ya, tapi simak baik kebenaran firman Tuhan, jangan terganggu dengan yang panggilan. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya. Nah, perkataan yang luar biasa yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam orang yang penuh kebijaksanaan dan hikmat, kepintaran daripada Tuhan, yang tidak bisa keluar daripada orang-orang yang tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, adalah ayat 12. Mereka bisa berkata, Petrus berdiri dan berkata, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Ini hikmat yang luar biasa. Ya, kepintaran yang luar biasa. Itu sebabnya menjadi keherananlah orang-orang yang ada di sekitar itu, yang orang-orang terpelajar secara duniawi. Ya, itu jangan pernah kita mengandalkan kepintaran, kehebatan kita secara dunia. Tetapi dengar baik, ketika Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka pengertian pemahaman kita bukan saja ada di dunia ini, tetapi menembus sampai ke surga. Itu hebatnya. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu juga peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya. Maka bangun hubungan. Sebab Roh Kudus tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya. Setiap hari pergunakan waktu yang ada dengan baik. Untuk ada terus persekutuan kita. Ada terus mesbah pribadi. Mesbah keluarga. Jangan melewatkan satu hari pun tanpa ada membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus tidak pergi dari saudara dan saya. Karena itu adalah makanan daripada Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan. Makananku ialah memberitakan firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Itu makanan rohani setiap kita. Dan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap saudara dan saya harus diberikan terus asupan makanan yang adalah firman Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Yang berikutnya, selain daripada keberanian, terus kepintaran hikmat yang luar biasa, ya, orang di sekeliling kita bisa mengenal Yesus oleh karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena ada peranan Roh Kudus yang terus mengubah karakter kehidupan saudara dan saya. Dan mereka, firman Tuhan dalam ayat 13 yang ketiga saya catat, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang bisa mengenal saudara dan saya sebagai pengikut Yesus adalah karena ada perubahan karakter dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ada peranan Roh Kudus di dalam hidupnya saudara dan saya yang merubah itu semua. Jadi tidak ada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tetap stagnan. Tukang merokok tetap merokok, tukang mabuk tetap mabuk, tukang berzina tetap berzina. Itu tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Peranan Roh Kudus akhirnya orang bisa melihat, memuji Tuhan. Karena ada perubahan karakter dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena ada Roh Kudus di dalam.
yang terus hari lepas hari mengubah hidup kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Pasti. Dan itu tidak gampang. Maka kalau ada yang lagi berkata keselamatan itu tidak bisa hilang atau sekali selamat tetap selamat, saya tantang itu. Karena kehidupan kita harus berubah. Ya. Tuhan Yesus langsung berkata, berjuanglah. Nah, orang berjuang itu harus dengan kekuatan, tenaga, hati, pikiran yang penuh. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesat itu. Nah, berjuang kita tidak mampu dalam kesendirian kita. Perjuangan kita perlu roh yang dikirim Tuhan itu, yaitu roh penolong, Roh Kudus. Maka kita dimampukan untuk dapat berjuang untuk selamat. Ya. Nah, kalau sebelumnya di dalam kitab perjanjian lama, Roh Kudus itu disebutkan dengan Roh Allah. Ya. Nah, di dalam Hakim-Hakim dikatakan bahwa Otniel, menjadi pemimpin atas umat Israel itu dia karena ada Roh Tuhan. Roh Tuhan pasti membawa kita semakin berhikmat dan bisa menjadi pemimpin. Ya. Terus Roh Tuhan itu akhirnya setelah dipimpin oleh Otniel, bangsa ini memberikan kemenangan. Kemenangan berbicara bukan saja kemenangan dalam berperang karena dengan berhadapan tentara, tetapi kemenangan berbicara dalam kehidupan saudara dan saya adalah kemenangan untuk mematikan karakter buruk dalam hidup saudara dan saya oleh karena kehadiran Roh Kudus. Kita bisa mengikis itu semua. Ya. Kita terus belajar untuk itu. Saya juga bukan orang yang sempurna, tetapi terus belajar. Dan Tuhan akan melihat bahwa level yang saudara dan saya terus berjuang itu sampai dengan level yang Tuhan sudah tentukan. Ya, pas artinya masuk ke surga. Haleluya. Saudara dan saya pas masuk ke surga. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan juga tiada lagi bintang, dalam lembah gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana aku pulang bersama. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana aku pulang bersama dengan orang-orang percaya lain. Kita akan pulang ke surga selama-lamanya. Pastikan dirimu sekarang hidup di dalam rel kebenaran Tuhan. Undang Roh Kudus untuk ada selalu bersama-sama saudara dan saya. Jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput orang percaya, saudara dan saya ketinggalan. Dengar baik, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, ada banyak orang-orang bahkan sampai komandan daripada prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya menyesal. Mereka berkata, sungguh dia itu Tuhan. Sungguh dia itu Tuhan. Penyesalan nanti terjadi belakang. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dua orang muridnya berjalan menuju Emmaus. Mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Dengar baik, mereka juga menyesal. Kalau dapat saya katakan, mereka berdua berkata, saudari tadi kita pikir-pikir, cuma orang dua perohani
bersama-sama dengan kita berdua ini adalah Tuhan Yesus. Jangan sampai Roh Kudus tidak berjalan bersama-sama saudara dan saya dalam kehidupan ini. Dengar baik, Lot hidup di tengah-tengah orang berdosa, sangat menderita rohaninya. Ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, 2 Petrus 2. Lot orang benar. Dia hidup benar di mata Tuhan dan menderita hidup di tengah-tengah orang sezamannya pada waktu itu. Saudara dan saya hidup di tengah-tengah orang yang jahat hari-hari ini. Kalau saudara dan saya tidak peka dan tidak mengundang selalu Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, kita akan tidak memahami bahwa kita tengah menderita hidup di tengah-tengah orang akhir zaman. Undang Roh Kudus masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengar baik, ketika saatnya Tuhan menjemput orang percaya nantinya, penyesalan dan penderitaan itu akan dialami orang yang tertinggal, yang hanya setengah-setengah atau suam-suam kuku. Mereka akan menyesal, menderita penyesalan yang luar biasa. Aduh Tuhan, kenapa saya nggak sungguh-sungguh? Akhirnya istri saya yang diangkat, suami saya yang diangkat, saya masih masuk di dalam penderitaan antikristus ini. Memang penderitaan itu sedang berjalan. Tetapi lebih hebat lagi ketika umat yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan itu sudah diangkat. Dan iblis atau antikristus itu menyatakan otoritas kuasa dalam pemerintahan duniawi itu lebih menderita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa tidak ada penderitaan seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Memang menderita, saudara. Saya bisa merasakan bahwa kalau orang yang tidak diangkat itu pada saat zaman Tuhan mengangkat umat manusia yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, itu penyesalan akan luar biasa. Saudara. Penyesalan itu akan luar biasa. Bukan saja akhirnya cuma memukul-mukul dada. Ya. Tapi lebih daripada itu menyesal. Karena tidak terangkat. Saudara dengar baik, ada 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat dan yang satu tertinggal. Ini berbicara suami istri. Hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan suamimu, istrimu dengan Tuhan, dia yang tahu persis. Ya, ada 2 orang di ladang, itu berbicara hamba Tuhan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ada 2 orang sedang mengiling, itu berbicara orang yang sedang bekerja dalam pekerjaan duniawi ini dia. Ya. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. Artinya bukan semua diangkat manusia. Maka saya tidak percaya lagi dengan sekali selamat atau keselamatan itu tidak bisa. Ya, terus berjuang di dalam Tuhan. Berjuang terus di dalam Tuhan. Undang kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan pengetahuan bijaksana hebat yang luar biasa kepada setiap saudara dan saya yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk terus berubah menurut karakter yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan ada banyak peranan Roh Kudus pasti, ya. Memberikan kita kemenangan, memberikan kita menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor. Karena kesetiaan kita mengiring Tuhan oleh karena Roh Kudus, ya. Dan berikutnya, Roh Kudus juga di dalam kitab Samuel itu memberikan kesukacitaan, gembira, damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, damai sejahtera. Ya. Haleluya, haleluya. Sukacita, damai sejahtera dikaruniakan dunia ini. Itu bersifatnya sangat sementara. Tetapi sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, itu sekalipun kita orang menderita, ada sukacita, damai sejahtera. Ada orang ketika memberi itu enggak damai, tetapi orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus memberi malah semakin sukacita, menabur malah semakin sukacita. Saya di sini dalam pelayanan Rasul Paulus melakukan pekerjaan rutinitas hari-hari sebagai seorang petani, juga melayani Tuhan
Dan pelayanan itu penuhi dengan apa yang saya dapatkan. Ya, bukan saya mau mendapatkan sesuatu dari sana, enggak. Saya harus menabur di sana, di pelayanan. Haleluya. Haleluya. Satu pujian menutup kebenaran firman. Berjuang dalam Tuhan. Ya. Apakah, pertanyaan buat saudara dan saya, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Katakan itu di hadapannya. Tuhan itu yang maha tahu. Dia yang maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Katakan itu di hadapannya. Dia yang maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihi sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam sorga, apa yang Engkau sampaikan Tuhan sudah disampaikan kepada kami semua, lebih khusus kepada hamba-Mu yang memberitakan. Hamba-Mu rindu terus mau diperbaiki juga seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus yang ada di jalur persekutuan Zoom ini Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Engkau melihat keberadaan hati setiap kami yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam penyampaian, penguraian kata kalimat Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, Roh Kudus menjelaskan, menerangkan jauh lebih dalam lagi di dalam hati pikiran kami, serta memampukan kami melakukan itu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.